Ini Bu, saya kan kebetulan jadi bagian di Dinas Kabupaten Yes. Pengawas. Nah, dalam usaha Karangasem itu mengejar Hmm. ketertinggalan yang Hmm. itu di Dinas Pendidikan itu sudah memetakan dan melakukan juga analisis terhadap capaian-capaian yang dilakukan. Nah, mereka juga secara strict kemarin itu sudah diwajibkan seluruh sekolah untuk memperlihatkan peta mutu dari rapor ini. Karena sudah didapatkan berapa catatan-catatan yang ada, rapor kita masih banyak yang ada. Itu Dinas Pendidikan juga secara strict sudah memerintahkan kepada pengawas bersama ketua KPKS itu sudah merancang bagaimana mengejar ketertinggalan dan usaha-usaha yang dilakukan, termasuk juga diharapkan supaya ada karya-karya inovatif yang ada dan mewajibkan semua satuan pendidikan untuk memperlihatkan kembali keunggulan-keunggulan yang pernah dibuat yang selama ini memang tidak pernah dipublikasikan. Itu masalahnya. Kalau boleh tahu tuh, kira-kira keunggulannya bentuknya apa tuh Pak? Nah, ini kan begini tuh. Di daerah-daerah itu sesungguhnya masih teman-teman di sekolah itu kan sudah ada yang berkreasi, termasuk juga bagaimana dia dalam mengimplementasikan pembelajaran sudah mempraktekkan mamanya tentang budaya lokal untuk memperkaya kesamaan dari materi ajar. Nah, itu sudah ada tapi dia tidak dipublikasikan. Nah, bagaimana dia membangun literasi yang sederhana. Nah, kemarin saat di akhir tahun pun sekolah-sekolah itu beberapa sekolah sudah membuat dia bekerjasama dengan orang tua, yaitu melakukan kolaborasi menampilkan kreasi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dan diikuti oleh orang tua sendiri dan bekerjasama, cuma tidak dipublikasikan. Nah, cuman mungkin masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu ditata. Kenapa perlakuan yang sudah mulai dirintis mungkin dari nilai raport literasinya itu dimudahkan masih terjadi miss. Nah, inilah yang sedang ditugaskan kenapa bisa masih seperti ini dan ini terus dikejar kajiannya. Nah, walaupun dalam keadaan banyak kekurangan di Karangasem itu sudah berusaha. Dan kami memang akui karena ya kekurangan guru banyak. Ya, kira-kira strateginya seperti apa tuh Pak? Mengatasi kekurangan guru itu Pak. Kan katanya PAD-nya kecil gitu ya. Kira-kira apa tuh Pak? Mohon maaf Bu, supaya nanti tidak salah. Ini kan kami juga karena dulu kan sudah pernah baru direncanakan. Ya kan direncanakan itu kan sudah dipetakan kemarin, cuman masih melakukan kajian analisis apa memungkinkan kan ada karena sekarang dengan kurikulum merdeka itu kan pembelajaran itu bisa berfase-fase. Artinya itu satu kan rencana awal ini. Tapi masih dalam sedang kajian sehingga ya kalau guru kelas 1 2 kan bisa jadi satu. Ya. Itu ya. Itu sudah udah dibahas. digodok ya. Oke. Ya masih dalam sedang pembahasan baik dari Pak Kepala Dinas dengan Pak Bupati supaya tidak melanggar regulasi. Ini masih sedang dalam kajian. Penggodokannya. Penggodokan. Oke. Nah, samping itu juga ya Karangasem sudah termasuk berusaha lah sekarang tahun ini juga itu sudah akan menerima P3K. Samping itu kan ada tenaga honorer yang di tempat yang mereka tidak linear dengan basicnya dikembalikan ke satuan pendidikan. Dulu kan ada nih. Jadi biar jadi linear gitu ya. Dulu kan ada nih yang kontrak namanya kerjanya di PU, tapi latar belakangnya sarjananya pendidikan. Itu sudah di mapping kamu asalnya dari mana. Dan itu sudah disinkronkan. Maka kamu untuk mengurangi ini kamu kembali sini gitu. Dan ini sudah dilakukan di tahun ini. Itu sudah dikaji beberapa, itu sudah disiapkan dan juga di setiap OPD lah yang memang memiliki basis mereka dulu sudah masuk saat dikontrak itu ke tempat yang lain kalau gelarnya pendidikan dan memungkinkan untuk di sekolah yaitu dikembalikan untuk membantu pelaksanaan pendidikan. Ini kalau boleh tahu kan tadi di sekolah bagaimana ya Bu kita mau ningkatin literasi, sedang secara kebutuhan fisik minimum anak aja belum terpenuhi, kira-kira ada apa nih
usulan Bapak kah atau bagaimana nanti strategi yang akan dilakukan nih Pak menyikapi sekolah-sekolah yang seperti itu? Sebenarnya gini Bu, keterbatasan yang ada di sana, cuman mungkin diekspos saja kurang. Sesungguhnya banyak sudah bekerja sama dengan berbagai teman-teman relawan dan donatur ada di sana. Termasuk kan kemarin Karangasem juga dengan GLI juga diadakan kerjasama sebagai program netizen, itu Karangasem juga dapat juga bantu literasinya. Bentuknya apa tuh Pak? Itu program dari literasi langsung. Itu kan sekolah-sekolah yang disasar itu diberikan pelatihan, diberikan buku, termasuk kami sendiri juga ikut menjadi fasilitatornya selama 2 tahun itu. Di zaman COVID kita masih gini ya, di tahun kemarin sudah berakhir dan itu sedang tahap pemantauan. Dan berbagai LSM juga ada yang datang langsung secara langsung yang menjadi relawan. Ini dia secara ekonomik, secara kebutuhan fisik minimum anak, jadi dia ke sekolah tuh lapar Pak, lapar. Jadi bagaimana mau belajar gitu? Nah, gimana ini nih? yang belum saya dapatkan supaya tidak salah, karena sekarang kan penggunaan dana itu tetap strict gitu kan. Tidak boleh, dulu kan ada kerjasama PMTAS dari desa, sekarang kan nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau dulu itu ada pengatasan baik itu. Kalau dulu kami sendiri pernah melakukan kerjasama dengan yayasan bagi daerah itu, dia memberikan sumbangan makanan. Tapi sekarang ya hanya beberapa daerah kecil saja yang mungkin ada studi seperti itu. Masih ada beberapa daerah, khususnya ke daerah-daerah pedalaman yang teman-teman relawan membantu. Cuman terbatas. Ya. Mungkin ada usulan nggak untuk kita ke kementerian apa nih Pak? Ya, menyikapi kalau tadi bisa, tuh. Ya, kalau bisa, ya, artinya kalau daerah-daerah yang seperti Karangasem, khususnya daerah-daerah yang ada di Tugu, saya ataupun di mana yang masih jangkauannya rendah, mungkin paling tidak sasaran pertama. Sekarang kami sudah berterima kasih karena sudah banyak di tahun 2024 ini mendapat punya ya kan, ini kan buku yang akan diberikan ini kan sasarannya kan. Kan ini kan rencananya diberikan buku di 2024 ya supaya bisa berjalan lah, karena kan juga mempengaruhi mempengaruhi dulu, artinya kan paling tidak satu penyediaan buku, yang kedua sebelum mereka mendapat itu kan kita lebih banyak mendapat pemahaman untuk penggunaan buku, karena selama ini mau tidak mau guru harus tetap bikin buku ya. Nama Pak? Nama saya Ketut Merimu, pengawas dari Karangasem. Makasih Pak.